Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa minum vitamin ya. Seperti biasa, agar ilmu yang kita pelajari hari ini barokah, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Baca doa dimulai. Ya, hari ini apakah ada yang tahu kita akan belajar apa? Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin. Kemarin ada yang tahu kita sudah mempelajari apa? Ya, benar. Mempelajari masa kemerdekaan tahun 1945 sampai 1959. Ya, kali ini kita akan mempelajari masa Orde Lama dari tahun 1959 dan 1966. Masa Orde Baru dan masa Reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan proses penerapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang kedua, kalian dapat memahami perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam suatu kesempatan pidato di penghujung masa kekuasaannya, Presiden Soekarno pernah berujar jengkel. Beliau gerah menyaksikan banyak orang dibuat bingung dengan perkataan Orla dan Orba, Orde Lama atau Orde Baru. Pernyataan itu kerap ditimpakan kepadanya, baik oleh kalangan terdekat maupun dari para wartawan. Saya akan menjawab, saya ini tidak tahu apa ini Orde Lama atau Orde Baru. Saya tidak tahu, kata Soekarno di hadapan 120 seniman dan seniwati asal Sulawesi Utara di Istana Merdeka pada tanggal 14 Desember tahun 1966. Soekarno juga menambahkan, saya ini adalah Orde Asli. Orde Asli pokok tujuan sumber daripada revolusi, dan aku menggolongkan diriku di situ, kata Soekarno. Dalam buku Revolusi Belum Selesai, kumpulan pidato Presiden Soekarno 30 September 1965, pelengkap Nawaksara, suntingan dari Budistiono dan Boni Triana, Presiden Soekarno mengidentifikasi dirinya sebagai Orde Asli, suatu tatanan yang terdiri dari tri kerangka revolusi Indonesia. Ketiganya meliputi kedaulatan dari Sabang sampai Merauke, masyarakat adil dan makmur, dunia baru yang bebas dari penindasan atas manusia terhadap manusia yang lain. Presiden Soekarno agak terganggu dengan istilah Orde Baru. Menurutnya, penamaan itu punya tendensi menuduh dirinya telah menyimpang dari tujuan revolusi. Sebagaimana ceritanya istilah Orde Baru muncul dan mulai menghalayak di masyarakat. Presiden Soeharto yang menjadi tokoh sentral Orde Baru dalam autobiografinya berkisah tentang ihwal istilah itu. Pada tanggal 25 hingga 31 Agustus tahun 1966, TNI AD menggelar seminar 2 Angkatan Darat di Bandung. Beberapa tokoh AD maupun sipil hadir dalam seminar memberikan prasaran. Beberapa di antaranya adalah Jenderal A.H. Nasution, Maijen Maraden Panggabean, Maijen Soeharto, Profesor Sarbini, Soma Winata, dan juga Dr. Emil Salim, dan masih banyak nama lain yang hadir juga di sana. Mereka mengoreksi kebijakan dan pelaksanaan pemerintah pada masa Soekarno. Untuk mengatasi krisis nasional yang terjadi, berbagai usulan disampaikan. Salah satunya adalah keinginan untuk membangun tatanan baru pemerintahan dengan semangat pemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
Pada akhirnya, seminar menetapkan Orde Baru menghendaki suatu tata pikir yang lebih realistis dan pragmatis. Angkatan Darat kemudian menyerahkan hasil dari seminar kepada Kabinet Ampera sebagai sumbang saran. Orde Baru tidak menolak kepemimpinan dan pemerintahan yang kuat, malahan menghendaki ciri-ciri demikian dalam masa peralihan dan pembangunan. Kata Soeharto kepada penulis Gufron Dwipayana dan Ramadan Gaha dalam buku yang berjudul Soeharto, Ucapan, Pikiran, dan Tindakan Saya. Menurut pengamat militer Salim Said, seminar AD merupakan langkah penting Jenderal Soeharto setelah menguasai keadaan dan mengonsolidasi kekuatan. Presiden Soeharto membutuhkan teori untuk landasan peranan tentara sebagai pengelola negara. Pada seminar itu, AD menyarankan dan menyimpulkan bahwa ABRI umumnya dan Angkatan Darat khususnya menjadi tumpuan harapan dari masyarakat Indonesia. Orde Baru populer dengan akronimnya ORBA. Dalam bidang ilmu sejarah, terjadi perdebatan kapan berdirinya Orde Baru ini. Ada yang mengatakan sejak 1 Oktober 1965. Ada yang mengatakan sejak 11 Maret tahun 1966 ketika Presiden Soeharto pertama kali mendapat mandat kuasa dari Super Semar. Selanjutnya ada juga yang menyebut tak kala Presiden Soekarno telah sepenuhnya dilucuti dari kekuasaannya melalui TAP MPR nomor 33 tanggal 7 Maret tahun 1967. Menurut Kamus Sejarah Indonesia yang disusun oleh Robert Cribb dan Audrey Kahin, Orde Baru adalah istilah umum untuk sistem politik yang berlaku setelah berkuasanya Presiden Soeharto tahun 1966 hingga kejatuhannya pada bulan Mei tahun 1998. Senada dengan Cribb dan Kahin, menurut Hesri Setiawan dalam Kamus Gestok, Orba merujuk sistem pemerintahan baru yang diberlakukan di Indonesia sejak tanggal 11 Maret hingga 1966. Dan ia berakhir sebagai sistem sejak pemerintahan baru hasil dari pemilu 1998 terbentuk. Sementara pendapat lain menurut Harsutejo, Orde Baru bermula pada tanggal 1 Oktober 1965. Presiden Soeharto telah memegang kekuasaan nyata ketika dia memimpin menentang perintah Soekarno yang meminta Pangdam Jaya Jenderal Umar Wirahadikusuma dan Jenderal Pranoto untuk menghadap ke pangkalan AU Halim Perdana Kusuma. Sejak Orde Baru berkuasa, Orde Baru meninggalkan konfrontasi Indonesia dengan Malaysia serta meninggalkan poros Jakarta-Peking, menumpas PKI dan membersihkan negara dan masyarakat dari pengaruh sayap kiri. Kemudian dalam bidang ekonomi, membuka negara untuk investasi asing yang sebesar-besarnya. Oke, sekarang kita ke tahap evaluasi. Apakah sudah mengerti pelajaran kita hari ini? Ya, bagus. Oke, tahap evaluasi kita kali ini, Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Soal pertama, bagaimana penerapan perwujudan Pancasila pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1966. Soal yang kedua, bagaimana cara penerapan perwujudan Pancasila sebagai dasar negara pada masa Orde Baru dan reformasi sampai sekarang. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, proses masa Orde Lama yang cenderung meningkat mengacu pada kekuasaan pribadi presiden, bukan rakyat. Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, dan masa Orde Baru dalam bidang politik yang merupakan tahun pergantian pengurus Presiden Soekarno dengan Presiden Soeharto. Kesimpulan yang kedua yaitu masa reformasi dari tahun 1998 sampai sekarang. Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi saat ini berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.